selang 1 hari setelah podcast sama saya, itu Novi memberitakan kepada saya bahwa, Bang, makasih banyak. Ini Agus dapat donasi 500 juta. Oke? Kemudian, selang berapa waktu Novi mengabarkan ke saya lagi, Bang, mohon maaf, ada kesalahan informasi. Ternyata yang masuk nggak 500 juta, ternyata masuk hampir ya mencapai 1,6 atau 1,7 miliar. Lah saya bingung. Saya bilang, loh kok bisa beda informasi, Nov? Iya bang, soalnya kayaknya ada yang ditutupin nih bang, kayaknya dia bilang. Saya lagi cari informasi. Oh ya udah, kalau gitu Nov, nanti kabarin saya ya, gitu. Udah, Novi cari informasi. Nah, cara cari informasi Novi adalah dengan ya pasti bertanya, meminta mutasi rekening dan lain-lain kan. Nah, itu kemudian dibuat video dokumentasi oleh Novi. Kenapa? Karena Novi juga tidak mau sampai dia itu nanti dipertanyakan. Oke? Nah, inilah yang membuat Agus terlihat jelek. Paham nih sampai di sini? Inilah yang membuat Agus terlihat jelek di mata netizen karena itu terpublikasi. Oke, apakah Novi salah dalam hal itu? Ya subjektif, kembali ke masing-masing. Kalau saya pribadi, ketika kasus ini jadi rame, saya bilang sama Novi, Nov, next time jangan semuanya diekspos juga sih menurut aku. Supaya jangan sampai nanti timbul konflik ke depannya di mana orang mungkin merasa bahwa kok gue udah salah, tapi kok gue masih diginikan kan. Novi menerima loh masukan saya. Iya bang, saya belajar. Oke, gitu. Enak gitu. Nah, kemudian saya lanjut kembali kepada hal itu. Novi memberitahu kepada saya, bang, yang masuk ternyata 1,5an nih. Saya udah cek mutasinya, ternyata ditransfer ke beberapa pihak, bang. Mendengar hal itu, saya meminta kepada Novi. Saya meminta kepada Novi. Kenapa saya meminta kepada Novi? Karena saya merasa bahwa itu amanah dari donatur saya dong. Dan itu hak saya untuk meminta kepada Novi. Entah Novi juga sama sependapat sama saya atau tidak. Nanti silakan tanya sama Novi. Nov, amanin dulu deh uangnya. Uangnya di mana? Di yayasan. Kenapa di yayasan menurut saya? Karena memang yayasan yang membawa Agus ke saya kan. Novi sebagai ketuanya. Oke bang, saya amanin dulu deh. Tapi jangan pakai cara yang kekerasan dong. Intinya kan begitu. Udahlah, Novi mengamankan uang itu. Setelah itu saya panggil podcast. Saya tanya lagi, uang yang 300 yang ada di istri gimana? Istrinya bilang, iya bang, kita mau cari baiknya, kita kembalikan aja ke yayasan. Cakep, saya bilang. Novi, bagaimana biaya pengobatannya Agus? Iya, kita biayain bang, seperti semula. Bahkan kalau Agus nanti butuh buat biaya hidup segala macam, kita yayasan pasti juga akan bantu. Bagus loh semuanya. Bahkan menurut saya poin yang ditambahkan Novi di situ mengenai kebutuhan hidup Agus itu di luar daripada kehendak saya loh, jujur. Karena kalau ditanya sama saya, Agus itu bukan dibiayain hidupnya. Dia diobati, kemudian dia dibantu bagaimana caranya dia bisa berusaha sendiri dengan kondisinya untuk mencari uang. Itu yang harusnya dilakukan buat dia. Bukan uangnya dikasih ke dia dan dia pakai suka-suka. Bukan itu poin saya. Karena di sini Agus tuh harus kita bantu, kita bimbing dengan uang yang ada supaya dia bisa pakai uang itu untuk berusaha untuk kelangsungan hidup dia. Jangan kasih ikannya, kasih pancingnya gitu loh. Tapi kan Agus ini kan mungkin dia merasa bahwa oh uang ini hak saya mau pakai ya menurut saya. Ya itu juga nggak ada salah juga. Tapi kan di sekarang kalau kita mau adu salah benar, ya kalau ditanya sama saya, Bang, menurut Bang Densu lebih prefer Agus mau suka-suka atau Bang Densu menurut Bang Densu mau cara Bang Densu tadi diobatin terus kemudian dikasih pancingnya dia belajar. Ya cara saya lah. Saya orang lebih pengalaman dari kamu. Kalau kamu bisa buktikan cara kamu dengan pakai uang itu hambur-hamburin suka-suka kamu bisa bertahan hidup, potong leher saya. Saya akan ngomong gitu kalau ditanya sama saya. Kenapa? Saya boleh adu ilmu kamu sama saya kalau soal pengalaman hidup. Tapi kalau kamu mau dengerin, kamu pakai ini, kamu usaha gini, kita arahkan bantu, kamu bisa bisa punya kesempatan kelangsungan hidup lebih panjang. Iya bisa. Cuma kan masalahnya adalah
Kalau setiap orang bertanya, apakah Novi salah di sini? Pasti ada salahnya, nggak mungkin nggak ada. Apakah Agus salah di sini? Ada salahnya. Apakah Densu salah di sini? Ada salahnya. Kalau kita mengambil acuan kepada hukum, di mana Kemensos kemarin sudah menjelaskan kepada saya, bahwa penyelenggaraan daripada donasi ini ilegal dan tidak berizin, uang Agus itu tidak akan jatuh ke Agus sama sekali. Itu akan disita oleh negara dan diberikan kepada orang lain. Jadi poinnya sekarang, Agus mau yang mana? Agus mau uangnya dikasih orang lain. Mau apa sih? Gitu loh. Ini masalah sepele banget. Ini tinggal Agus bicara. Makanya saya kadang-kadang berpikir bahwa ini Agus sebenarnya orangnya maunya apa sih? Saya ngobrol kemarin sama lawyer donatur juga. Udahlah terserah kalian donatur uangnya mau diapain. Cuman jangan lupakan kebutuhan daripada berobatnya Agus sih. Cuma kalau kalian juga nggak mau uangnya dikasih ke Agus lagi juga udah nggak apa-apa juga lah. Terserah kalian tahu uang-uang kalian, kok ikhlas-ikhlasnya kalian. Saya yakin Agus tetap ada yang bantu. Saya pun bisa bantu diam-diam. Banyak kok orang yang bisa bantu diam-diam. Alvin Lim bantu kok juga bawa dia ke rumah sakit segala macam. Cuma kan poinnya adalah sakit itu akan sembuh. Semua sakit itu akan sembuh. Sesuai dengan izin Tuhan, mau dia diobati, mau dia tidak diobati, dia akan sembuh. Kecuali memang Tuhan sudah bilang ya, kau mati di sini ya matilah kau di situ. Kan ibaratnya begitu. Cuma kan sekarang yang dipertanyakan adalah, setelah itu apa? Agus mau hidupnya bagaimana? Masalah kasus hukumnya gimana? Masalah kelangsungan hidupnya gimana? Itu yang menjadi buah pikiran kami semua. Yang kami itu pusing mikirin Agus setelah sudah sembuh. Itu bagaimana kamu? Kasihan kami kepada kamu. Kamu ini maunya apa? Tapi kok kamu begini? Semua orang tuh udah bondong-bondong mau ninggalin loh. Bondong-bondong mau ninggalin. Nggak peduli lagi. Cuma kan kita tetap menjaga kemanusiaan yang kita sudah kawal dari awal. Kenapa? Karena itu sudah tersebar kepada publik dan orang akan mempertanyakan, Bang, keputusan ini nilai kemanusiaannya di mana? Nah, oke, kita tonjolkan nilai kemanusiaannya, edukasinya di mana? Nah, kan itu poinnya. Jadi kenapa saya bicara cukup lantang masalah ini? Saya bicara sama Kemensos semuanya. Saya bilang gini, kalau edukasinya nggak sampai, saya akan teriak. Karena orang harus tahu, di sini bukan siapa Novi salah, atau Agus salah, atau siapa salah. Tidak. Yang saya tidak setuju adalah, kalau misalnya orang yang dibantu, mau benar atau salah, kemudian dia merengek-rengek seperti ini, seperti seorang anak kepada orang tuanya yang kemudian tidak diberikan apa yang dia mau, bisa kita berikan apa yang dia mau dengan cara suka-suka hati dia, berarti kita sebagai orang tua tidak bijak dalam mendidik. Karena ini artinya kita akan menjadi contoh kepada semua orang. Oh, besok-besok kalau ada hal kayak begini, gue kayak gini aja nanti juga uangnya ujung-ujungnya dikasih ke gue kok. Nah, didikan macam begini yang kita mau kasih ke masyarakat, atau bagaimana jalan ceritanya? Atau saya ini memang kurang pintar juga ya. Jadi poinnya adalah, kita harus mengajarkan Agus, mengajarkan kepada semua orang, bahwa Agus, kami peduli kepadamu. Sakitmu, kita pasti bantu. Kelangsungan hidupmu, kita bantu, tapi kamu tidak bisa bergantung kepada uang donasi. Kamu harus mencari jalan untuk melangsungkan kelangsungan hidup kamu dengan berusaha. Banyak kok orang-orang lain yang punya keterbatasan yang akhirnya bisa kelangsungan hidupnya terus berlangsung, bukan hanya mengandalkan uang donasi saja. Kan itu poinnya. Itu aja. Ya, terima kasih banyak Bang Kuban Densu. Masya Allah ya, pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan narasumber